Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Rasidin dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Manajemen Informatika golongan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi LKMM Pratd JTI 2023 atau merangkum tentang materi LKMM Pratd JTI 2023. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang persepsi. Persepsi sendiri secara terminologi sebagai menurut Purwodarminto 1990 menyatakan bahwa pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Kata persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio. Perceptio yang berarti peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Rendah diri. Seorang individu dapat merasa rendah diri ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pemikiran sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan bangga. Dalam ilmu psikologi komunikasi disebutkan bahwa rasa bangga yang dialami seseorang merupakan contoh persepsi. Ketakutan. Rasa ketakutan merupakan salah satu contoh dari bentuk suatu persepsi. Syarat terjadinya persepsi menurut Walgito 1989, 1. Objek yang dipersepsi, 2. Alat indera atau reseptor, 3. Adanya perhatian. Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses pembentukan. Proses persepsi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Faktor internal. Perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Faktor eksternal. Latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerak, hal-hal baru dan familiar, atau ketidakasingan suatu objek. Next. Jenis-jenis persepsi. Pertama ada persepsi visual, kedua ada persepsi pendengaran, ketiga ada persepsi peraban, ada persepsi penciuman, dan persepsi pencekapan. Next. Ciri-ciri persepsi. Proses pengorganisasian banyak pengalaman. 2. Proses penghubungan pengalaman masa lalu dengan yang baru. 3. Proses pemilihan informasi. 4. Proses teorisasi serta rasionalisasi. 5. Proses penafsiran atau pemberian makna pesan verbal dan nonverbal. 6. Proses interaksi dan komunikasi pengalaman internal dan eksternal. 7. Untuk membuat keputusan atau penyimpulan pengertian yang membuat wujud persepsi seseorang. Next. Selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan materi kedua, yaitu tentang dasar literasi digital. 1. Pengertian literasi digital. 2. Tujuan literasi digital. 2. Tujuan literasi digital. 3. Manfaat literasi digital. 4. Prinsip dasar literasi digital. Dan 5. Tantangan literasi digital. Next. Apa sih literasi digital itu? Menurut David Bawden, literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. 2. Menurut Jeffrey Suherdi,
pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Menurut UNESCO, life skill yang tidak hanya melibatkan TIK tetapi juga melibatkan sosialisasi berpikir kritis dan inspiratif kompetensi digital. Menurut buku Kerangka Digital Indonesia, kemampuan memakai TIK untuk menemukan, memanfaatkan, membuat informasi dengan kecakapan kognitif. Next. Tujuan literasi digital: membentuk seseorang menjadi pembaca, penulis, dan komunikator. 2. Meningkatkan kemampuan dan kebiasaan berpikir seseorang. 3. Meningkatkan dan memperdalam motivasi dan minat belajar seseorang mengenai teknologi. 4. Menumbuhkan jiwa kreatif, produktif, inovatif, dan berkarakter. Manfaat literasi digital: 1. Memperoleh informasi dengan cepat. 2. Menghemat uang dan waktu. 3. Mempermudah proses komunikasi. 4. Belajar lebih cepat. 5. Memahami segala jenis memahami segala jenis crime, mengenal ciri-ciri situs konten palsu. Maaf ya guys, gak bisa bahasa Inggris. Prinsip dasar literasi digital: 1. Pemahaman. 2. Saling ketergantungan. 3. Faktor sosial. Dan 4. kurasi. Tantangan literasi digital: arus informasi yang banyak, konten negatif, maraknya investasi ilegal. Next. Nah, selanjutnya kita akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang materi mendengar aktif. List yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian mendengar aktif. 2. Perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa. 3. Tujuan mendengar aktif. 4. Manfaat mendengar aktif. 5. Teknik mendengar aktif. Dan 6. Contoh proses mendengar aktif. Nah, menurut Yodi Karismanto 2021, mendengarkan secara aktif atau active listening adalah kemampuan untuk fokus ke pembicara, mengerti pesan yang disampaikan dan memahami informasi dan menanggapi pesan yang disampaikan dengan keseriusan. Menurut International Coaching Federation, mendengarkan secara aktif adalah kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh pembicara yang bertujuan untuk memahami cara penuh yang dikomunikasikan. Next. Jadi, mendengar aktif adalah upaya sadar untuk mendengar bukan hanya kata-kata yang dikatakan orang lain, tapi yang lebih penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Next. Perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa. Mendengar aktif, mendengarkan dengan cermat yang dikatakan pembicara, memproses pesan dan menanggapi pesan tersebut. 2. Melibatkan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan minat melalui ekspresi, mengajukan pertanyaan. Mendengar biasa: mendengarkan tetapi secara tidak sadar, duduk dengan tenang tanpa menanggapi pembicara. Pendengar hadir secara fisik, namun tidak memperhatikan dan menyerap pembicaraan yang dikatakan pembicara. Tujuan mendengar aktif. Tujuan akhir dari mendengar aktif adalah untuk memahami maksud dan gagasan dari lawan bicara. Pendengar yang aktif sering mendapatkan lebih banyak informasi daripada mendengar yang pasif. Pendengar yang aktif juga cenderung lebih baik dalam keterampilan interpersonal.
Next. Manfaat mendengar aktif. Manfaat. Sorry guys, ke close guys. Maaf guys. Manfaat mendengar aktif. 1. Membantu memahami konteks. 2. Membantu meningkatkan kepercayaan diri. 3. Membantu meningkatkan hubungan yang baik. 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan hal baru. 5. Membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Teknik mendengarkan aktif. Pertama, perhatikan. Kedua, tunjukkan kalau kamu mendengarkan. Ketiga, berikan umpan balik kepada lawan bicara. Keempat, jangan menginterupsi atau menghakimi. Kelima, menanggapi dengan tepat. Next. Nah, contoh proses mendengar aktif. Para mahasiswa baru mendengarkan para pemandu menyampaikan materi LKMM Pratidi dengan baik. Nah, semisal kayak saya menjelaskan gini, didengarkan baik-baik gitu. Para jamaah khusyuk mendengar khotib ceramah. Ketika 3.000 mahasiswa baru Poliji yang sedang mengikuti PKKMB sangat antusias mendengarkan pidato Direktur Utama Poliji. Nah, selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang berbicara efektif. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujar-ujaran. Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Berbicara efektif adalah penuangan gagasan dalam bentuk ujaran yang memiliki suatu dampak, yaitu tercapainya suatu tujuan utama dalam berbicara, yaitu menyampaikan esensi pesan yang dimaksud oleh pembicara tanpa adanya ambiguitas. Next. Nah, selanjutnya jenis berbicara berdasarkan situasi formal dan non-formal. Maaf guys. Berdasarkan keterlibatan pelakunya, berbicara individual dan berbicara kelompok. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara monologis dan berbicara dialogis. Next. Manfaat. Proses komunikasi menjadi lebih cepat, tepat, dan lugas. Mudah dimengerti, lawan bicara menjadi fokus pada hal yang kita sampaikan. 4. Menimbulkan efek motivasi pada lawan bicara. Next. Prinsip membutuhkan paling sedikit 2 orang. Mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar berhubungan dengan masa kini. Tips berbicara efektif. 1. Mendengarkan lawan bicara. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Memberikan informasi dengan jelas. 4. Mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Next. Langkah berbicara efektif. 1. Melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. 2. Berbicara dengan melakukan gerakan badan. Biasanya kalau berbicara dengan melakukan gerakan badan itu biasanya ada yang
apa ya guys, ada yang kayak nggak sengaja, ada yang emang dia itu melakukan gerakan badan agar tidak nervous gitu ya guys. 3. Lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. 4. Anda harus menghargai lawan bicara saat menyampaikan pesan dan jangan diserang. 5. Menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan, biasa dari saran, usul, dan beberapa hal lainnya saat berbicara dengan lawan bicara Anda. Next. Hambatan berbicara efektif. Faktor internal. 1. Ketidaksempurnaan alat ucap. Kayak saya deh. 2. Penguasaan komponen kebahasaan. 3. Penguasaan komponen isi. 4. Kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. 2. Faktor internal. 1. Ada suara atau bunyi. 2. Ada kondisi ruangan. 3. Media. Dan 4. Pengetahuan pendengar. Next. Nah, sekarang kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi. KBBI Kamus Bahasa Besar Indonesia. Ambisi diartikan sebagai keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Ambisi Osho 2010 mengatakan bahwa lingkungan dan sosial menginginkan kita untuk menjadi ambisius. Dan ambisi itu tercipta karena adanya tujuan dan target tertentu di masa yang akan datang. Ambisi adalah disposisi pribadi yang relatif stabil didefinisikan sebagai perjuangan yang gigih dan umum untuk sukses, pencapaian dalam kurung Hakim, TA, dan Kemeyer Mueller 2012. Seiring diasumsikan bahwa ambisi adalah karakteristik kepribadian yang sangat relevan dalam banyak konteks sosial. Dalam kurung Hakim, TA, dan Kemeyer Mueller 2012. Pettygrove 2007. Next. Ambisi, suatu rasa ingin yang harus dicapai yang timbul baik secara sadar ataupun tidak sadar, atau secara luasnya keinginan yang besar untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Kita memiliki suatu goal atau tujuan di akhir. Maka pertanyaan berikutnya, seberapa besar keinginan kita untuk mencapainya? Nah, selanjutnya adalah kenyataan. Kata kenyataan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah hal yang nyata. Arti lainnya dari kenyataan adalah yang benar-benar ada. Contoh, kebenaran itu disebabkan oleh kenyataan. Kenyataan adalah faktor-faktor yang memengaruhi peluang keberhasilan dalam mencapai suatu ambisi. Realita adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris reality, yang berarti kenyataan. Sementara itu, jika mengacu Merriam-Webster, realita adalah kata yang memiliki 3 arti, yaitu pertama, realita adalah kualitas atau keadaan menjadi nyata. Yang kedua, realita adalah peristiwa nyata, entitas atau keadaan. Dan yang ketiga, realita adalah sesuatu yang bukan turunan atau ketergantungan, tetapi ada dengan sendirinya. Realita adalah sesuatu yang telah ada sejak masa lalu, sedangkan kebenaran seperti penemuan yang harus ditemukan dengan bantuan fakta. Realitas adalah sesuatu yang tidak berubah baik di masa sekarang maupun di masa depan, sedangkan kebenaran berubah pada waktunya. Misalnya, gerak planet adalah kenyataan yang ada sejak dahulu kala.
Next. Jenis-jenis kenyataan. 1. Ada kenyataan eksternal, lingkungan dan kerabat. 2. Ada kenyataan internal, keyakinan, bakat, kemampuan, emosional, dan sikap. Next. Usaha. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, usaha adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ambisi. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Next. Capek guys, maaf. Usaha itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Usaha proaktif, kegiatan yang dilakukan untuk menghampiri ambisi. 2. Usaha reaktif, kegiatan yang dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, salah sikap, mohon dimaafkan ya guys. Soalnya saya masih pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.